Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Petrus Celestinus Beni Orolaleng dengan NIM 18030300049. Kelas A semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Power, Politics and Society: Introduction to Political Sociology dari bab 2 sebagai tugas dari mata kuliah Sosiologi Politik. Pertama, mendefinisikan negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara mempengaruhi banyak aspek kehidupan, seperti yang didefinisikan oleh Michael Mann, yaitu negara sebagai kekuatan infrastruktur atau kemampuan untuk menembus masyarakat sipil. Dengan demikian, negara memiliki kekuatan untuk mengatur aspek kehidupan yang paling intim dalam kehidupan kita. Weber berpendapat bahwa negara adalah komunitas manusia yang dengan sukses mengklaim monopoli. Negara kemudian memiliki kemampuan untuk membuat dan menegakkan hukum dan dijalankan oleh warga negara yang menduduki posisi dalam birokrasi negara. Singkatnya, negara memiliki kekuasaan atas kehidupan warganya serta orang-orang yang berada dalam wilayahnya. Weber memandang negara sebagai asosiasi wajib berbasis teritorial. Sifat wajib negara jelas dalam revolusi singkat itu, di mana kita tidak punya pilihan selain tunduk kepada otoritas negara selama kita secara fisik berada dalam wilayahnya. Monopoli. Negara monopoli menggunakan kekuatan yang sah di dalam perbatasannya. Ini tidak berarti bahwa negara harus menggunakan kekuatan, tetapi dominasi negara terbukti dipagari oleh kemampuan untuk memiliki perintah yang harus diikuti tanpa perlu menggunakan paksaan. Sebagai contohnya, orang tua tidak perlu mengancam anak-anak dengan tamparan. Anak-anak biasanya mematuhi perintah orang tuanya karena mereka menerima hak orang tua untuk menghukum meskipun sebenarnya mereka tidak setuju dengan hukuman. Berikut legitimasi. Bagi Weber, jika negara ada, yang dikuasai pun harus mematuhi otoritas yang diklaim oleh kekuatan yang ada. Namun gaya yang digunakan harus dikawal atau ditentukan oleh peraturan negara. Contohnya, seorang pengemudi mematuhi seorang petugas polisi bukan hanya karena petugas polisi tersebut membawa senjata api, melainkan karena negara mengakui hak seorang perwira untuk menghentikan lalu lintas atas nama negara. Munculnya negara. Konsisten pada pandangan Weber, Tilly mendefinisikan negara sebagai relatif terpusat, berbeda atau mengatur pejabat yang kurang lebih berhasil mengklaim kendali atas kepala konsensus alat kekerasan yang dilacak dalam populasi yang menghuni wilayah tersebut. Tilly berpendapat bahwa seperti pemeras menciptakan dan kemudian memberikan perlindungan untuk harga, negara pun melindungi warganya dari ancaman. Membedakan pemerintah dari negara. Negara bukanlah entitas tunggal, tetapi jaringan organisasi. Mengikuti jejak Tilly dan Skocpol, Anne Orloff menggambarkan negara sebagai organisasi koersif, ekstraktif, yudisial, dan administratif yang mengendalikan wilayah dan populasi di dalamnya, karena negara terdiri dari berbagai unit dengan berbagai derajat otonomi. Membedakan bangsa dan negara. Konsep bangsa dan negara sering membingungkan atau dianggap identik, di mana bangsa mengacu pada budaya, identitas, dan keinginan bersama, sedangkan negara adalah badan hukum. Negara diakui sebagai negara dan bangsa karena ada rasa kebersamaan yang dimiliki dan wilayah geografis yang berbeda, yang diakui oleh Undang-Undang Amerika Serikat
dan diakui oleh negara lainnya. Munculnya bangsa. Greenfield dan Eastwood pada tahun 2005 berpendapat bahwa nasionalisme adalah budaya dan bukan fenomena struktural. Dalam ulasan mereka, tercatat bahwa modernis telah menjadi populer sejak tahun 1980-an, dan para sarjana dalam kelompok ini mempercayai bahwa bangsa adalah hasil dari proses sosialisasi dan ekonomi. Proses komik termasuk kapitalisme, industrialisasi, dan kebangkitan negara birokrasi. Untuk modernis, negara birokrasi adalah salah satu dari beberapa syarat yang diperlukan untuk munculnya suatu negara. Berikut demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik di mana dalamnya terdapat kesempatan untuk berpartisipasi dan di dalamnya terdapat hak untuk pengambilan keputusan yang sangat luas. Jenis-jenis demokrasi yang pertama, demokrasi langsung. Dalam demokrasi ini, warga negara berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan. Jenis demokrasi ini paling cocok untuk wilayah geografis kecil dan politik lokal, di mana warga negara secara efisien dapat memberikan masukan dan keputusan secara langsung. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Pada demokrasi ini, warga negara memilih untuk menyuarakan suatu aspirasi atas nama mereka. Ketiga, demokrasi liberal. Demokrasi ini ditandai dengan kebebasan termasuk ekspresi politik, partisipasi politik, dan kepemilikan properti. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.